Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Main TV dimanapun Anda berada? Kembali bersama Usaha untuk Indonesia. Sekarang kita akan bicara tentang hukum membayar pajak. Karena kalau kata kelompok Wahabi intoleran atau Salafi salah pikir, membayar pajak itu hukumnya haram. Dan memungut pajak merupakan dosa besar. Dan mereka ternyata mendapatkan momentum. Menyusul ada beberapa persoalan terkait dengan perpajakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Profesor Dr. Mahfud MD, hasil temuan PPATK. Ada dana 300 triliun yang mencurigakan terkait dengan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Maka kemudian rame-rame orang menyerukan tidak usah bayar pajak. Dan ini jadi momentum dari kelompok Wahabi intoleran, Salafi salah pikir untuk menekankan ajaran mereka bahwasanya bayar pajak itu haram. Maka terungkap kembali pernyataan Khalid Basalamah Al-Wahabi yang mengharamkan membayar pajak dan mengatakan bayar pajak itu merupakan dosa besar. Baik, kita ingin jawab ini semua. Apa sih dasar argumentasi mereka? Ternyata dasar argumentasi mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Inna sahibal maksi finnar. Sesungguhnya pemungut pajak itu masuk neraka. Inilah pangkal masalahnya. Padahal hadis ini bukan terkait dengan pajak. Pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yang dipungut dan dikumpulkan oleh pemerintah untuk pembangunan. Sama sekali hadis ini tidak terkait dengan pajak. Maka wajar kalau kita menyebut salaf itu salah pikir. Karena hadis ini mereka kenakan buat pajak. Padahal hadis ini perlu kita kasih tahu nih, hadis ini adalah larangan merampas harta orang lain secara paksa. Dan lebih tepatnya hadis ini terkait dengan pungutan liar sebetulnya. Misal ambil contoh gaya-gaya premanisme di Indonesia ini. Betapa banyak para pengusaha, pedagang, dan lain sebagainya mesti menyediakan dana lebih, apa yang mereka sebut dengan uang preman lah. Ini namanya pungutan liar. Pungli dalam bahasa kita. Mengambil harta orang secara paksa dan rutin. Atau yang berkedok ormas lah. Kan ada yang berkedok ormas. Lalu kemudian memaksa perusahaan tertentu untuk menyetorkan sejumlah uang. Demi keamanan kata mereka. Bahkan ada yang berkedok ormas keagamaan. Gayanya nih menghancurkan tempat maksiat. Tapi kalau tempat maksiat itu nyetor maka aman. Tapi kalau nggak ada setoran kepada ormas tertentu, ormas tersebut, maka kemudian akan diganggu nantinya. Nah ini yang disebut dengan pungutan liar. Termasuk kebiasaan pejabat-pejabat di negeri kita ini. Perizinan, apapun urusan pelayanan publik, jadi mudah kalau ada sejumlah setoran. Ini nggak ada dalam aturan. Hanya saja kalau nggak nyetor, urusan menjadi sulit. Tapi kalau menyetorkan sejumlah uang, urusan menjadi mudah. Nah sebetulnya hadis ini terkait dengan pungli, pungutan liar. Tidak terkait dengan pajak. Apalagi hadis ini kan dikutip dari Imam Ahmad. Sedangkan Imam Ahmad sendiri berfatwa, pajak merupakan jihad keuangan. Untuk membantu negara dalam pembangunan. Oke. Kita masuk ke hadis yang berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yadkhulul jannata sahibu maks. Tidak akan pernah masuk surga sahibu maks. Apa itu? Orang yang kerjanya memaksa, malak, melakukan pungutan liar. Nah, karena orang-orang yang dipungut tersebut merasa terancam, dia ingin aman, maka dia bayar saja. Ini sekali lagi ingin saya sederhanakan, ini terkait dengan pungutan liar. Makanya Imam Nawawi
Dalam kitab Syarah Sahih Muslim mengomentari keterangan ini, beliau mengatakan al-maks itu adalah min akbahil ma'asi wa dzunub. Mengambil harta dengan cara memalak atau pungli, pungutan liar, itu merupakan sejelek-jeleknya kemaksiatan dan sejelek-jeleknya perbuatan dosa. Baik, kita gunakan nalar cerdas kita. Sekali lagi, apa yang dikatakan oleh kelompok Wahabi salah pikir pajak itu haram, sebetulnya bukan hadis terkait dengan pajak, tapi hadis terkait dengan mengambil secara paksa, premanisme, pungutan liar, memanfaatkan jabatan dan lain sebagainya. Ada pula pernyataan dari Khalid Basalamah. Mengapa pajak itu haram, kata dia? Karena ada unsur memaksa. Ya, kita akui, pajak ada unsur memaksa. Pemerintah memaksa kepada wajib pajak untuk membayar pajak. Kalau wajib pajak tidak membayar pajak, ada sejumlah sanksi yang akan dijatuhkan kepada mereka. Ini merupakan unsur memaksa. Tapi apa iya unsur memaksa membuat dia jadi haram? Tidak juga kan? Bayar zakat itu memaksa, mesti dipaksa. Jelas sekali nasnya, khudz min amwalihim, ambil dari harta mereka. Kita diperbolehkan, penguasa diperbolehkan mengambil secara paksa harta orang yang tidak membayar pajak. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di zaman pemerintahan beliau memerangi kelompok-kelompok yang tidak mau membayar zakat. Artinya memang sederhana. Membayar zakat itu ada unsur memaksa loh. Mungut zakat itu ada unsur paksaan. Tapi apa zakat kemudian menjadi haram? Kan tidak. Yang dikatakan al-maks adalah paksaan di sini adalah pungutan liar, premanisme, malak dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini kita jadi paham kan? Hati-hati belajar agama. Nas harus dipahami secara komprehensif. Ini jangan mau ikut-ikutan kelompok Wahabi salah pikir. Apalagi memang mereka punya potensi pemahaman dan ideologi yang justru menghambat pembangunan dan menentang pemerintah. Ini sebetulnya kampanye agar tidak membayar pajak. Itu berpotensi sebetulnya melawan negara, melawan pemerintah yang sah. Saya ulangi sekali lagi, kampanye yang mengharam-haramkan bayar pajak dan kemudian mengajak khalayak ramai agar tidak membayar pajak, ini potensial merupakan sikap dan tindakan melawan negara, melawan hukum. Karena begini, bayar pajak itu kan perintah undang-undang. Itu kan hukum yang berlaku. Ketika ada kampanye tidak bayar pajak, sama saja melawan hukum yang ada, melawan undang-undang yang ada, melawan negara. Dalam bahasa agama ini jadi buruk, ini jadi bugoh namanya. Secara normatif ini bugoh. Secara agama, secara Islam ini bugoh. Man khola'aya dan min ta'atin. Sama saja dengan orang-orang yang sengaja melepaskan kesetiaannya, melepaskan tangannya dari ketaatan kepada aturan dari pemerintah yang sah. Ini hati-hati loh. Laqiyallahu yaumal qiyamati la hujjatalah. Dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujah sama sekali. Wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya loyalitas kepada pemerintah yang sah, bisa mati jahiliyah. Jadi maksud saya, berhentilah kampanye tidak membayar pajak, apalagi mengharam-haramkan pajak. Karena hadis yang antum semua kutip, pakai kata antum kita ya, hadis yang Anda kutip tersebut bukan terkait dengan pajak, tapi terkait dengan pungutan liar. Baik, saya kembali tadi ke temuan PPATK. Banyak orang kemudian menyalahkan Jokowi. Saya ngejawabnya sederhana saja. Ini kan persoalan yang lama sebetulnya. Dan tinggal siapa yang mau membongkarnya. Kita percaya Pak Jokowi akan membuka ini semua. Dan kita mendukung upaya adili semua pihak yang telah mengkorupsi uang pajak. Sita semua harta mereka dan kembalikan kepada negara. Setuju gak kira-kira? Dan kita sebagai rakyat di bawah tetap menjadi wajib pajak yang baik,
taat membayar pajak karena apa yang kita keluarkan menjadi infak kita. Ini jihad kita. Kita bayar pajak untuk bangun jalan, bangun infrastruktur. Itu kan sedekah jariah semua. Karena sedekah jariah itu tidak mesti bangun masjid kan? Tidak mesti bangun pesantren. Kita bayar pajak. Uang pajak kita digunakan buat pembangunan. Itu sedekah jariah. Pahalanya akan terus mengalir. Walaupun kita sudah wafat meninggal dunia. Dan yang jelas, jangan ikutin ajaran salafi salah pikir. Mereka hanya bisa beristidlal, ngedalil doang. Padahal dalil yang mereka pakai tidak sesuai dengan peruntukan yang sesungguhnya. Dan perlu saya ingatkan, segala upaya yang mengajak umat ini agar tidak bayar pajak atau bahkan mengharam-haramkannya, itu sama saja melawan pemerintah yang sah dan melawan aturan yang ada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.